Pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya Ami Ardini. Hujan deras yang mengguyur wilayah Grobogan, Jawa Tengah selama 6 jam lebih berdampak kepada jebolnya tanggul Sungai Jajar. Ribuan rumah di sejumlah kecamatan terendam banjir. Banjir juga memutus akses jalan utama Grobogan Boyolali. Ribuan rumah di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Karangayung, Godong, Penawangan, terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Jajar. Kondisi terparah berada di Desa Sumberjo Sari dan Mojo Agung, Kecamatan Karangayung. Air merendam permukiman dengan ketinggian air setinggi 1 meter. Ratusan warga terpaksa mengungsi di sejumlah tempat yang aman dari banjir. Tim gabungan BPBD, PMI, Polres Grobogan, dan TNI Kodim 0717 Purwodadi langsung mengevakuasi warga dan berjaga di sekitar lokasi banjir. Menurut Kepala Desa Mojo Agung Siswanto, banjir terjadi setelah wilayah mereka diguyur hujan deras selama 6 jam dan mengakibatkan jebolnya tanggul Sungai Jajar dan air pun meluap ke pemukiman warga. Di desa itu sekitar 400 rumah dan ratusan hektar lahan sawah terendam. Selain merendam permukiman, banjir juga memutus akses jalan alternatif dari Kecamatan Godong menuju Kabupaten Boyolali. Mojo Agung mungkin banjir sudah menjadi kebiasaan ya setiap tahun, bahkan tahun 2018 kemarin sampai 5 kali. Tetapi yang terbesar adalah untuk tahun ini karena tadi sore saya cek di beberapa tanggul jebolan itu ada 4 jebolan, sama yang ada alat besarnya itu juga jebol lagi, dan juga aliran sungai dari Sumberjo Sari sama Akatros sangat deras dan sangat besar sekali, sehingga mungkin dampaknya adalah di Mojo Agung ini, Mas. Ya, banjir di wilayah Grobogan, Jawa Tengah mencakup 3 kecamatan. Ribuan rumah dan ratusan hektar sawah di 6 desa terendam banjir dan ratusan warga terpaksa diungsikan ke wilayah yang aman. Untuk mengetahui seperti apa kondisi terakhir banjir di Grobogan, Jawa Tengah, kita terhubung dengan kontributor Metro TV, Nur Soli. Selamat pagi, Nur. Bagaimana dengan kondisi banjir di wilayah tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Ami, mulai tadi malam banjir melanda sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Grobogan, yakni ada 6 kecamatan, di mana awalnya tanggul Sungai Jajar jebol dan merendam ratusan rumah di 3 kecamatan. Kemudian pada dini hari, tanggul Sungai Tuntang meluap dan merendam ratusan rumah di 3 kecamatan. Hingga saat ini ratusan rumah masih terendam banjir akibat luapan Sungai Tuntang dan Sungai Jajar. Amin. Ya, bagaimana dengan kondisi warga yang menjadi korban banjir? Apakah mereka saat ini sudah diungsikan dan apakah proses evakuasi masih terus berlangsung? Iya. Sejak tadi malam, sejumlah petugas gabungan dari BPBD, Polres Grobogan, dan Kodim 0717 Grobogan langsung melakukan evakuasi terhadap warga yang rumahnya terendam banjir. Petugas menjemput satu warga yang masuk ke tempat yang aman. Kemudian sejak semalam BPD mendirikan 2 pos penanganan bencana, yakni di Kecamatan Karangrayung dan di Kecamatan Gubuk, dengan 2 mendirikan dapur umum. Amin. Ya, lalu bagaimana dengan bantuan logistik untuk warga terdampak? Apakah ini hanya disalurkan ke lokasi-lokasi pengungsian seperti yang Anda sampaikan tadi, ada 2 lokasi pengungsian, atau ada sejumlah daerah-daerah lain yang juga disalurkan bantuan di sana walaupun belum ada lokasi pengungsian yang dibangun? Ya, Ami, pihak pemerintah daerah membangun 2 posko penanganan bencana. Nanti dari masing-masing petugas akan mendistribusikan ke desa-desa yang terdampak bencana. Amin. Iya. Ya, selain permukiman warga, Nur, apalagi fasilitas umum ataupun juga wilayah lain yang terdampak dari banjir yang melanda Grobogan ini? Ya, dampak banjir cukup dirasakan oleh warga. Selain
ratusan rumah, sejumlah fasilitas kesehatan juga ikut terendam. Bahkan akibat banjir, 1 orang meninggal terpleset genangan air saat beraktivitas di rumahnya, Ami. Wilayah yang terparah ini berada di daerah mana dan berapa tinggi ataupun kedalaman air yang menggenangi? Ya, dari pantauan di lapangan untuk wilayah terparah, tadi malam berada di 2 desa, yakni Desa Sumberagung dan Desa Sumberdosari. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Bahkan untuk daerah yang berada di bawah itu hampir mencapai 1,5 meter, Ami. Lantas selain wilayah permukiman, banjir ini juga dikatakan merendam jalur alternatif yang menghubungkan antara Grobogan dengan Boyolali. Lantas bagaimana hingga saat ini, apakah sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah ataupun pihak terkait setempat untuk memulihkan aktivitas ataupun juga konektivitas ini? Iya, sejak tadi malam petugas Satlantas Polres Grobogan bersiaga di jalur Kecamatan Godong menuju Boyolali untuk mengalihkan arus lalu lintas agar para pengendara tidak terjebak banjir. Pihak lalu lintas jalur. Silakan, Nur. Iya, melakukan rekayasa jalur, yakni melalui Semarang, Ami. Iya. Baik, lalu apakah Anda sudah sempat melakukan pemantauan seperti apa kondisi warga yang saat ini mengungsi? Bagaimana dengan kondisi mereka dan apa bantuan yang paling mereka butuhkan saat ini? Iya, bantuan di lapangan bahwa warga saat ini tidak bisa melakukan aktivitas memasak, sehingga untuk penanganan pertama dari pemerintah daerah membuka dapur umum untuk didistribusikan kepada warga-warga yang terdampak banjir. Baik, terima kasih Nur Soli atas informasi yang baru saja Anda sampaikan. Pemirsa, demikian tadi laporan dari kontributor Metro TV Nur Soli melaporkan dari Grobogan.